Aulia El Falzani, calon guru penggerak angkatan ke-6. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1A8, yaitu koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, untuk melakukan refleksi ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, untuk menjawab itu, yang pertama, apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya yang pertama lebih mendominasi proses pembelajaran. Saya selalu menerangkan pembelajaran apalagi dalam materi sulit. Yang kedua, saya masih menggunakan model pembelajaran konvensional di beberapa materi yang saya anggap susah. Yang ketiga, saya sering menyuruh siswa untuk menghafal rumus yang saya berikan. Karena menurut saya dengan menghafal rumus, mereka akan bisa menjawab soal yang akan saya berikan waktu ulangan atau pada saat evaluasi. Saya tidak mengikuti cara belajar mereka. Nah, yang keempat, saya mengeluh jika siswa remedial dan tidak mencapai KKM, karena saya rasa soal yang saya berikan tidaklah terlalu susah. Dan mengapa mereka ada yang remedial dan tidak mencapai KKM? Nah, yang kelima, saya pernah menghukum untuk memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar atau tidak membuat tugas. Dan yang keenam, saya mementingkan aspek kognitif untuk ketuntasan dibandingkan aspek psikomotor dan sikap. Nah, di sini saya merasa aspek kognitiflah yang menjadi tujuan dari kurikulum itu sendiri. Tujuan dari pencapaian KKM adalah aspek kognitif. Nah, yang ketujuh, siswa kurang aktif dan termotivasi dalam pembelajaran karena pembelajaran yang selalu monoton dan berpusat kepada guru. Dan yang kedelapan, saya kurang memahami karakteristik siswa, bagaimana tingkah laku, bagaimana bakat, minat, dan kreativitas siswa tersebut. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, terjadi perubahan pemikiran dan perilaku saya. Nah, pemikiran yang berubah maksudnya di sini adalah menurut saya guru ternyata bukanlah sumber belajar utama di kelas. Kedua, siswa merupakan subjek pembelajaran, bukanlah objek atau sebagai student center. Di sini merekalah yang menemukan, bukan guru lagi yang memberikan. Yang ketiga, lebih mengutamakan keaktifan siswa. Biarkan mereka aktif dalam pembelajaran agar mereka dapat ilmunya sendiri dan juga agar mereka dapat kemerdekaannya sendiri dalam belajar. Yang keempat, anak bukanlah tabula rasa. Maksudnya di sini, anak bukanlah kertas kosong yang kita harus isi bagaimana ilmu yang kita berikan. Tapi di sini anak sudah memiliki modal utama dari orang tua dan dari kecilnya. Di sini tugas guru hanyalah memberikan hal-hal yang positif untuk kegiatan atau perilakunya yang positif nantinya. Dan yang kelima, melakukan perubahan pada budi pekerti siswa. Bagaimana yang tidak baik harus kita ubah menjadi baik. Nah, apa yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yaitu yang pertama, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Kemudian memberikan apresiasi setiap proses pembelajaran. Yang kedua, saya lebih memberikan kebebasan kepada siswa pada setiap tugas sesuai kodratnya, sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya sendiri. Bagaimana mereka menemukan ide atau
hasil belajar itu sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir, saya akan lebih mempelajari atau memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar memotivasi siswa dalam belajar. Nah, apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Tentu, hal yang saya terapkan yang pertama adalah menerapkan sistem AMONG, yaitu menuntun siswa dalam pembelajaran, bukan menuntut siswa. Kemudian student center, yaitu mengemas pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Di sini bukan guru lagi yang sebagai model, tapi siswa. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman harus diperhatikan dengan merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar menarik dan menyenangkan bagi anak dalam belajar. Saya akan lebih memperhatikan karakteristik siswa dengan memberikan kebebasan untuk menyelesaikan tugas berdasarkan minat, bakat, dan kreativitasnya sendiri. Yang terakhir, saya akan memberdayakan budaya lokal, memberikan pembelajaran budi pekerti dalam pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah. Sebagai contoh dapat kita lihat, yaitu yang pertama pada bagian budi pekerti, siswa bersalaman dengan guru sebelum masuk pembelajaran, kemudian mereka diberikan kebebasan dalam mengerjakan tugas, boleh menggunakan IT ataupun kreativitas sendiri. Dan yang terakhir, saya harus lebih menuntun dalam pembelajaran. Mereka boleh belajar dengan bebas untuk mencapai yang mereka inginkan, tapi tidak terlepas dari tuntunan dari guru itu sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran modul 1.1 ini yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan pembelajaran sekarang, bahwa dalam pembelajaran, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran harus lebih berpusat kepada siswa agar tercapai kebahagiaan dan tujuan pendidikan. Pembelajaran bukan hanya sekedar aspek kognitif dan pencapaian KKM, tapi juga melihat proses yang dilalui, psikomotor dan afektif siswa. Anak dididik dalam pembelajaran kebudayaan lokal, pembiasaan budi pekerti, mengajar berdasarkan kodrat siswa. Guru sekarang tidak menuntut siswa, tapi harus menuntun setiap langkah siswa dan menyelesaikan tugas atau memperoleh ilmunya dengan sendiri. Nah, itu tadi refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya ambil. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.